Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan metodologi penelitian akuntansi pertemuan ke-6 yang materinya data dan sampel. Nah, kami dari kelompok 4 terdiri dari yang pertama Ervina Meta, kedua Hana, tiga Indra Dava, yang keempat Miranda Dewi, yang kelima saya sendiri Aherona Katulistiwa, yang keenam Inge, yang ketujuh Atika, yang kedelapan Dewi Endah, dan yang kesembilan Hesti Puspitasari. Selamat menyaksikan dan memahami. Poin pertama yaitu pentingnya pengujian data. Data merupakan wujud dari fakta atau fenomena yang ada di praktik. Sebelum peneliti melakukan riset akuntansi ilmiah, harus dipastikan dulu ada dasar teori yang relevan dan dipastikan ada datanya. Jika ada teori yang mapan namun tidak ada datanya, maka riset tidak dapat dilakukan. Demikian juga sebaliknya, jika ada data namun tidak ada dukungan teori, maka riset ilmiah tidak dapat dilakukan. Pengujian data dapat mempengaruhi ketepatan analisis, prediksi, dan interpretasi hasilnya, sehingga simpulan yang diambil tepat pula. Data yang tidak akurat dapat berdampak pada hasil yang tidak tepat sehingga simpulannya pun menjadi tidak tepat. Ketika peneliti sudah menentukan variabel yang diobservasi, maka peneliti harus memahami sifat dasar masing-masing variabel yang diteliti. Beberapa pengujian data yang harus dilakukan sebelum melakukan analisis multivariat diantaranya adalah: 1. Pengujian bentuk distribusi data. Yang kedua, pengujian hubungan antar variabel. Yang ketiga, pengujian perbedaan kelompok. Jenis dan sumber data. Jenis data pada dasarnya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, runtun waktu atau time series, merupakan jenis data yang nilainya diambil secara berurutan atau reguler selama periode waktu yang ditentukan. Data runtun waktu ditentukan berdasarkan variasi periode, siklus musim, atau tren. Misalkan, data harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Jumlah periode waktu tersebut menunjukkan jumlah periode observasi. Contohnya, data harga saham harian runtun waktu selama 360 hari menunjukkan bahwa jumlah data yang dianalisis berdasarkan data runtun waktu tersebut sebanyak 360 observasi. Yang kedua, cross-sectional merupakan jenis data yang nilainya diambil pada saat tertentu atau one shot time dalam batasan yang sesuai dengan atribut pengukuran tertentu. Misalkan, data perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 berjumlah 539 perusahaan. Contoh data perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak 539 perusahaan, maka data yang dianalisis atas dasar data cross-sectional tersebut sebanyak 539 observasi. Yang ketiga, polling data atau cross-section poll data merupakan jenis data yang nilainya diambil pada saat tertentu atau one shot time dalam batasan yang sesuai dengan atribut pengukuran tertentu dan selama periode tertentu. Polling data merupakan gabungan jenis data runtun waktu dan cross-sectional. Misalkan, data harga saham dari perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada akhir tahun 2016 selama 5 tahun. Data cross-sectional harga saham perusahaan berjumlah 539 dan runtun waktu selama periode waktu 5 tahun. Maka data yang dianalisis atas dasar polling data tersebut sebanyak 2.695 observasi, yaitu dari 539 perusahaan dikali dengan 5 tahun. Ditinjau dari bentuk atau karakteristik datanya, data dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama data kuantitatif dan yang kedua data kualitatif. Data kuantitatif yaitu jenis data yang berupa angka-angka yang berasal dari sebuah perhitungan. Jenis datanya dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Yang kedua, data kualitatif. Jenis datanya berasal langsung dari objek penelitian atau responden
baik individu maupun kelompok. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menggunakan data numerik, statistik, grafik, dan semacamnya, data kualitatif berisi deskripsi mengenai kualitas suatu fenomena tertentu yang biasanya sulit atau tak bisa diukur. Lalu ditinjau dari sumber pengumpulan datanya, data dibedakan lagi menjadi dua, yaitu yang pertama data primer, yang berasal langsung dari objek penelitian atau menggunakan responden baik individu maupun kelompok. Sumber data penelitiannya diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, yaitu berupa seperti wawancara, jajak pendapat dari individu maupun kelompok tadi, maupun hasil observasi dari suatu objek kejadian atau hasil pengujian. Lalu data sekunder yang berasal dari pihak luar atau lembaga yang telah menggunakan atau mempublikasikannya. Data sudah dapat dipastikan penggunaannya dan dipublikasi, maka tidak lagi diperlukan pengujian validitas dan reliabilitasnya. Contohnya seperti buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Yang selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Untuk metode pengumpulan data berdasarkan sumbernya, ada dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer, yaitu data yang dapat dikumpulkan langsung dari individu ataupun kelompok yang dijadikan responden. Metode pengumpulan data primer ada tiga, yaitu yang pertama interview atau wawancara. Interview atau wawancara ini dapat bertanya langsung atau berhadapan, atau juga bisa lewat telepon, media elektronik lainnya. Yang kedua yaitu kuesioner. Kuesioner bisa dikumpulkan langsung dari responden maupun melalui media elektronik seperti email, jasa pengiriman, ataupun bisa juga melalui Google Form. Untuk yang ketiga yaitu observasi. Observasi yaitu pengamatan langsung pada objek untuk quasi experimental design atau melalui laboratorium untuk true experimental design. Data yang sudah dikumpulkan tadi dari sumber primer harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Yang selanjutnya yaitu data sekunder. Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari pihak atau lembaga penerbitan mempublikasi atau yang menyediakan data sekunder tersebut. Atau dapat juga diambil langsung dari data dasar yang ada di perpustakaan atau penerbitan data atau lewat internet. Kemudian dihitung sesuai dengan formula tertentu. Data dapat berupa hard copy atau soft copy. Nah, yang selanjutnya ada populasi, elemen, dan sampel. Nah, populasi sendiri adalah kumpulan dari elemen yang mempunyai karakteristik tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Nah, dan elemen itu dapat berupa orang, manajer, auditor, perusahaan, peristiwa, atau segala sesuatu yang menarik untuk diteliti. Populasi yang terdiri atas jutaan elemen yang tidak mungkin dapat diobservasi semua. Oleh karena itu, penelitiannya menggunakan sampel. Nah, yang sampel sendiri itu merupakan kumpulan subjek yang mewakili populasi. Terus sensus merupakan metode yang mengambil keseluruhan dari anggota populasi. Kemudian yang selanjutnya ada metode penyampelan atau sampling method. Di dalam metode penyampelan atau sampling method ini terdiri dari beberapa metode, yaitu ada metode penyampelan probabilitas dan metode penyampelan non-probabilitas. Untuk metode penyampelan probabilitas atau probability sampling, yaitu penyampelan yang dilakukan secara acak, yang mana masing-masing subjek mempunyai peluang untuk diambil menjadi anggota sampel. Dalam metode ini terdiri atas metode penyampelan sebagai berikut,
Yang pertama ada simple random sampling, yaitu metode penyempelan dengan cara random atau secara acak sederhana, yang mana setiap subjek mempunyai peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Kemudian yang kedua ada systematic random sampling, yaitu penyempelan dengan cara anggota sampel pertama dipilih secara random, sedangkan berikutnya dipilih secara sistematis mengikuti pola tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu stratified random sampling, yaitu metode penyempelan dengan cara acak atau distratifikasi dengan kriteria tertentu terhadap populasi menjadi beberapa lapisan. Kemudian yang keempat ada cluster random sampling, yaitu metode penyempelan acak terhadap suatu kelompok, bukan pada anggota populasi. Lalu ada metode penyempelan non-probabilitas. Metode ini merupakan metode penyempelan yang dilakukan tidak secara acak atau tidak mempertimbangkan peluang. Metode ini terdiri dari beberapa metode, yaitu 1. Purposive sampling, yaitu metode penyempelan dengan berdasar pada kriteria tertentu. Kemudian ada snowball sampling, yaitu penyempelan menggunakan responden tertentu atau terbatas, yang kemudian meningkat berdasarkan informasi dari responden sebelumnya. Kemudian ada quota sampling, yaitu metode penyempelan dengan cara menentukan terlebih dahulu jumlah respondennya, dan kemudian memilih sampel yang akan diteliti sesuai dengan kriteria peneliti. Kemudian yang keempat ada convention sampel, yaitu metode penyempelan dengan cara yang mudah tanpa ada kriteria apapun. Dalam metode ini dapat dilakukan jika peneliti tidak dapat melakukan metode yang lain, atau dengan kata lain, metode ini baru boleh dilakukan jika metode lain sudah tidak memungkinkan dilakukan. Penentuan ukuran sampel. Penentuan ini dipersyaratkan ketika peneliti akan menguji datanya dengan analisis statistik parametrik. Nah, uji statistik parametrik ini mempunyai kelebihan dibanding dengan uji statistik non-parametrik, karena tidak hanya dapat menguji pengaruh atau dampaknya saja, namun uji statistik parametrik ini juga dapat menunjukkan seberapa besar magnitude pengaruh pengujian tersebut. Penggunaan statistik parametrik dan non-parametrik ini tergantung pada asumsi dan jenis data yang akan dianalisis. Jika statistik parametrik memerlukan terpenuhinya banyak asumsi, antara lain asumsi dengan data yang dianalisis harus berdistribusi normal. Selanjutnya, dalam penggunaan salah satu tesnya harus menggunakan data homogen. Dalam regresi harus terpenuhi asumsi linearitas, sedangkan statistik non-parametrik tidak menuntut terpenuhinya banyak asumsi. Oleh karena itu, sering disebut dengan distribusi bebas. Statistik parametrik banyak digunakan untuk menganalisis data, interval, dan rasio, sedangkan statistik non-parametrik banyak digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal. Secara statistik, penentuan ukuran sampel sangat beragam tergantung pada beberapa hal. Yang pertama, jenis metode penyampaiannya. Yang mengandung parameter yang dijadikan tolak ukur analisis. Yang kedua, tidak melibatkan jenis metode penyampelan dan nilai parameter yang dijadikan tolak ukur analisis. Yang kedua yaitu rumus untuk sampel random sampling. Ada dua ya. Yang pertama, N sama dengan N per 1 plus N per N besar. Yang kedua, N sama dengan Z dalam kurung 1 min alfa per 2 kali alfa bagi BE kuadrat. Untuk keterangannya, N merupakan ukuran sampel. Untuk N besar yaitu ukuran populasi, alfa merupakan simpangan baku untuk populasi, BE adalah bound of error atau nilainya setengah dari lebar taksiran, Z
1 min alfa per 2 adalah konstanta yang diperoleh dari tabel normal untuk alfa yang dikehendaki. Ya, selanjutnya, rumus ukuran sampel untuk stratified random sampling, yaitu N sama dengan sigma NI kuadrat alfa kuadrat dibagi BE per Z 1 min alfa per 2 kuadrat N besar kuadrat plus sigma NI alfa kuadrat. Untuk keterangannya, NI merupakan ukuran strata atau banyaknya satuan sampling yang ada pada strata ke-1. Yang selanjutnya, L merupakan banyaknya strata. Yang ketiga, BE adalah bound of error yang dikehendaki. N besar merupakan ukuran sampel. Dan NI merupakan ukuran sampel yang ditarik dari strata ke I. Besarnya ditentukan oleh cara alokasi apakah sama rata, proporsional, optimum, atau berdasarkan alokasi Neyman. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di slide ya. Selanjutnya itu menentukan ukuran sampel menurut ketentuan Guy dan Dill. Itu ada 4 cara pengukurannya, yaitu yang pertama, untuk penelitian deskriptif, itu sampel yang diambil minimal 10% dari populasi. Apabila populasinya itu besar, maka minimal diambil 20% dari populasi. Yang kedua yaitu untuk penelitian yang sifatnya menguji hubungan di antara satu variabel atau lebih, atau sering kita sebut dengan penelitian korelasional, itu minimal diambil 30 sampel. Yang ketiga yaitu untuk penelitian kausalitas atau sering disebut dengan hubungan sebab akibat. Itu dianjurkan minimal 30 subjek per kelompok. Dan yang terakhir yaitu untuk penelitian eksperimen. Itu dianjurkan minimal sampel 15 subjek per kelompok. Untuk rumusnya itu sendiri ada 2 ya untuk pengukurannya, yaitu 1 rumus ukuran sampel Slovin dan yang kedua yaitu rumus ukuran sampel Critchy-Morgan. Untuk rumusnya sendiri itu teman-teman bisa dibaca ya, di PPT sudah ada. Di mana untuk rumus ukuran sampel Slovin itu sendiri yaitu N sama dengan N besar per 1 plus N besar kalikan alfa kuadrat. Yaitu keterangannya N kecil itu merupakan ukuran sampel, sedangkan N besar itu ukuran populasi. Nah, alfanya itu apa? Yaitu toleransi ketidaktelitian. Itu bentuknya dalam persen. Sedangkan untuk rumus ukuran sampel Critchy-Morgan itu yaitu X kuadrat dikalikan N kalikan P dalam kurung 1 kurangi P itu dibagi dengan D kuadrat dikalikan N kurangi 1 ditambah X kuadrat dikalikan P dalam kurung 1 kurangi P. Keterangannya itu udah N kecilnya itu ukuran sampel, sedangkan N besarnya itu ukuran populasi, P besarnya itu proporsi populasi, dan D itu derajat ketelitian derajat ketelitian itu biasanya itu 5%, sedangkan yang X kuadratnya itu adalah nilai tabel X kuadrat. Seperti itu teman-teman. Nah, itu dia presentasi dari kelompok kami tentang data dan sampel. Apabila ada yang ditanyakan, kita diskusi saja di grup kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.